Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten yang pada hari ini menunjukkan kenaikan yang luar biasa tinggi. Nama emitennya adalah WMUU atau Widodo Makmur Unggas Tbk. Oke, jadi WMUU ini pernah menjadi emiten yang banyak mendapatkan sorotan ya, teman-teman. Jadi WMUU ini ada seorang influencer yang beberapa waktu lalu dia membeli atau menginvestasikan WMUU karena dianggapnya memiliki prospek yang menarik. Kemudian sering dikaitkan dengan ini ya perusahaan emiten yang lain, uh, sehingga pemberitaan mengenai WMUU ini sangat banyak dan kemudian harganya malah turun. Oke, tapi itu masa lalu. Nah, untuk yang sekarang ini kita lihat WMUU posisinya sedang naik ya, dua kali naik berturut-turut dengan volume yang meningkat cukup signifikan pada hari ini, bisa dilihat di sini. Nah, pertanyaannya sebelum saya membahas lebih lanjut, apakah WMUU ini ideal untuk kita tradingkan? Oke, let's go kita jawab. Kalau berdasarkan indikator yang biasa kita gunakan yaitu super trend, di mana pada waktu itu saya menyampaikan bahwa best momen terbaik dari pembelian super trend adalah ketika dari tren turun yang berwarna merah kemudian berubah menjadi tren naik yang berwarna hijau. Dan pada saat ini adalah timing yang sangat tepat ya berdasarkan indikator yang biasa digunakan. Jadi timingnya ini sangat tepat sekali pada hari ini kalau misalkan tadi teman-teman masuk ke dalam WMUU ini karena sebelumnya trennya turun dan sekarang trennya naik. Ini di candle pertama, hari pertama nih ya. Hari pertama dari super trend dia naik. Kemudian dari MA20 yang warna kuning ini posisinya juga sudah menembus kemarin di hari sebelumnya menembus MA20 dan pada hari ini posisinya di atas MA20. Dengan kata lain ini adalah entry masuk yang menurut saya masih ideal. Kemudian untuk bandar movement-nya, di sini bandar movement ini sedikit menarik ya, karena kalau dilihat dari atas ya, dari sebelah kiri atas ini sebelumnya, penurunan harga terjadi, lihat, seiring dengan adanya pergerakan bandar movement yang terus turun-menurun. Terus turun ya, terus turun, lihat posisinya turun. Tapi di hari ini posisinya malah harganya malah naik. Kenapa bisa naik? Ini yang menjadi tanda tanya. Ini menarik sekali, tapi nanti ini akan terjawab. Yang kedua, kita lihat dari stokastik RSI yang sebelah sini ya. Stokastik RSI memang posisinya idealnya kemarin ya, karena kalau kemarin itu sudah hijaunya sudah di atas yang merah, tapi masih belum meyakinkan karena secara volume nggak ada. Hari selanjutnya volumenya udah tinggi, di atas MA20 dan hari ini ketika video ini dibuat volumenya naik cukup tinggi ya sehingga sudah terkonfirmasi ya. Nah, kemudian untuk net foreign buy atau sell, ini yang bisa menjawab. Ternyata yang mengakibatkan harga naik pada WMUU ini adalah foreign, asing ya. Bukan lokal, tapi foreign, asing. Nah, ketika foreign-nya masuk dalam jumlah besar, harganya juga naik. Padahal di satu sisi lain, bandar movement-nya dia turun ya. Sebelum-sebelumnya ini turun nih, bandar movement-nya turun, harganya juga turun. Nah, sekarang bandar movement-nya turun, harganya malah naik. Nah, kalau saya menduga memang faktor dari foreign ini yang sangat mempengaruhi kenaikan harga. Nah, oke, kita lihat lagi, kita identifikasi lagi kalau secara frekuensi analyzer memang di sini ada sebuah fenomena atau sebuah indikasi yang bisa kita bilang ini smart money-nya udah masuk nih di area sini ya, smart money-nya masuk. Dia sepertinya tahu bahwa harganya akan dinaikkan. Jadi mereka masuk duluan. Beberapa hari sebelumnya masuk duluan dan kemudian benar foreign buy-nya masuk dan harganya udah tinggi. Boleh jadi yang masuk di sini adalah bandarnya ya, yang mungkin ada korelasinya, ada hubungannya dengan net foreign buy.
Bisa jadi, boleh jadi, tapi ini tidak bisa dibuktikan karena data saya tidak cukup. Cuma saya hanya menduga-duga saja bahwa ada hubungan antara ini dengan ini. Oke, menarik bukan? Nah, kemudian coba kita lihat lagi. Kalau dari volume profile, nah kalau kita lihat di sini ya, ini juga menarik. Jadi semenjak tanggal 5 Agustus sampai dengan sekarang September, memang kalau dilihat ya volumenya besar di sini. Tapi kalau dilihat lagi dari profile volumenya, ternyata dia terbagi rata ya. Jadi pembelian di harga ini sampai dengan ini sama nih jumlahnya. Kemudian di sini lebih banyak. Nah, saya menduga pembelian di harga 175 ke atas ini dilakukan oleh orang yang sama atau pihak yang sama dengan nominal yang sama sehingga lihat volumenya dia teratur sekali ya. Padahal di sebelah kirinya nggak ada posisi harga. Dengan kata lain memang volume profile di sini hanya ada di sebelah sini saja. Nah, kalau kita lihat lagi secara fundamentalnya memang karena ini kan baru di listing di IPO kan ya, belum begitu lama. Jadi kita hanya mempunyai data yang cukup sedikit, tapi kita bisa lihat di sini di tahun 2020 uh, revenue di Q1 dan Q2-nya 284 miliar dan 22 miliar. Sementara di tahun 2021 revenue Q1 Q2-nya ini dua kali lipat ya, bahkan ini hampir tiga kali lipat nih Q2-nya. Ini tentu menjadi suatu hal yang menarik karena mungkin digunakan sebagai cara untuk melihat prospek bahwa WMUU ini memiliki prospek yang menarik gitu ya. Kemudian dari segi net income-nya juga coba bisa dilihat. Dua kali lipat hingga tiga kali lipat lebih pada tiga kali lipat dibandingkan 2020. Ini juga menarik. Sementara dari sisi valuasi memang harganya masih kalau menurut saya belum begitu menarik, belum begitu murah ya. Tapi orang-orang mungkin akan melihat di sebelah sininya ada suatu prospek yang sangat menarik karena net income dan revenue-nya juga naiknya cukup signifikan. Sementara kalau dari sisi balance sheet, kalau menurut saya sih biasa-biasa saja. Nah, kalau dilihat dari cash flow-nya, ini datanya belum ada, dividennya belum ada, dari market cap-nya juga biasa-biasa saja. Dari Altman Z-score-nya, kalau menurut saya ya kurang menarik. Kemudian dari sisi profitability-nya 13,2%, 10,5%, dan net profit margin-nya 6,8% juga biasa-biasa saja. Nah, oke, kita balik lagi. Jadi gimana kalau misalkan kita masuk, apakah nanti berpotensi untuk mendapatkan kenaikan atau ini kenaikannya sebenarnya semu ya? Nah, kalau saya menduga dengan tanda-tanda adanya kenaikan volume yang tinggi, kemudian dari super trendnya juga mengkonfirmasi, hemat saya kalau misalkan pada esok hari secara volumenya tidak begitu tinggi, kemudian dari net foreign buy-nya ini tidak terlalu tinggi juga, alias mengalami penyusutan, maka saya menduga si asingnya ini berarti dia, kita lihat ya, siapa asingnya? Asingnya ini ada di YP. Jadi YP-nya ini kalau misalkan dia keluar, berarti harganya akan turun. Tapi kalau misalkan dia menambah akumulasi, dibantu oleh AG dan CS nih, sangat mungkin atau probabilitas untuk naik itu cukup besar. Kalau misalkan foreign-nya ya, YP, AG, dan CS tadi terus melakukan akumulasi karena mereka mengakumulasi di atas-atas ini. Nah, kalau misalkan seperti itu, ada kemungkinan ada berupa tren, ada berupa kenaikan di hari ketiga nih ya. Hari ketiga naik, mungkin hari keempatnya nanti akan turun. Nah, resikonya seperti apa? Kalau perusahaan baru IPO, ini IPO-nya di sini ya, baru masuk nih di Februari 2021. Kalau perusahaan masih IPO memang masih ada resiko karena
biasanya kalau misalkan perusahaan IPO itu ada kemungkinan dia akan terus dibawa turun sampai mungkin bisa ke harga 50. Jadi support yang di sebelah sini nih, yang biasanya digunakan untuk melihat support, itu bisa jadi akan jebol juga. Karena bandar pemilik barangnya bisa jadi dia masih megang barang banyak. Tahu kalau misalkan biasanya juga ada kemungkinan dia akan naik lagi. Nah, potensinya berapa kalau naik lagi? Bisa jadi dia naik sampai sini, masih ada 29% lagi, atau dia naik sampai dengan kemarin tuh, yang hari keberapa ini ya? Hari ketiga IPO. Bisa naik sampai potensinya 91% lagi. Tapi jangan lupa memang memang ini ada risiko dan risikonya ya cukup lumayan ya. Kalau sampai 50 ini masih jauh lagi ya. Nah, makanya perlu diperhatikan juga secara volume supaya Anda jangan sampai bisa masuk nggak bisa keluar gitu ya. Terus juga likuiditasnya juga ada dilihat, jangan sampai kita masuk ke dalam ini, ke dalam saham emiten WFUU, tapi ininya terlalu besar dan terdeteksi oleh bandar dan bandarnya malah membuang barang ya tentu yang ada kita susah jual dan harganya turun terus dan sudah pasti bisa dibilang Anda nyangkut. Cuma kalau kita menggunakan tren super trend dan kita lihat memperhatikan foreign buy-nya atau foreign sell-nya dengan broker-broker tadi yang sudah kita lihat, kemudian kita mengikuti pergerakan dari net foreign buy dan apalagi kalau besok bandar volumenya yang tadinya merah terus kemudian mengakumulasi, maka boleh jadi di saham WMU ini ada tren kenaikan harga. Tapi balik lagi di saham itu volatilitasnya juga tinggi, resikonya tinggi. Anda perlu mengatur keuangan Anda, memanage uang Anda, modal Anda, sehingga Anda bisa meminimalisir resiko dan kerugian. Oke, nah, oleh karena itu Anda juga perlu yang namanya dengan trading plan. Kapan Anda akan keluar, jual, taking loss ya, take loss atau Anda ini apa, taking profit. Kapan mau taking profit? Apakah mau let the profit run atau ada batas-batas tertentu, misalkan 10%, 20%, 30%, 40% atau Anda pilih, itu terserah Anda. Balik lagi, uang Anda, tanggung jawab Anda. Oke, demikian analisis dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, tonton terus sampai habis videonya, dan jangan lupa berikan komentar di bawah. Kalau misalkan ada saham-saham menarik lainnya yang Anda ingin dibahas pada video saya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.